Selamat pagi, saya Mona Anzela dengan NIM 31119111022 akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Apakah diabetes itu? Diabetes merupakan keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi secara sempurna. Berikut adalah peran insulin. Insulin meningkatkan transportasi glukosa di dalam darah untuk digunakan sel target. Bila ada kelebihan energi glukosa di dalam darah tersebut akan disimpan di dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen yang akan selanjutnya diubah menjadi energi bila dibutuhkan. Insulin juga meningkatkan penyimpanan serta sintesis protein dan lemak. Faktor dan kondisi terjadinya peningkatan atau mengurangi insulin. Yang pertama, meningkatkan insulin. Pertama, peningkatan kadar gula darah. Yang kedua, peningkatan kadar asam lemak bebas pada darah. Yang ketiga, peningkatan kadar asam amino dalam darah. Yang keempat, resistensi insulin. Menurunkan insulin. Yang pertama, penurunkan kadar glukosa darah. Yang kedua, puasa. Pengaturan sekresi insulin. Pertama, bila kadar gula darah meningkat di atas 100 mg/dl, insulin diskresi dengan cepat ke dalam pembuluh darah untuk mentransportasikan glukosa ke sel target atau untuk disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Yang kedua, setelah glukosa ditransportasikan, kadar gula darah akan kembali normal di dalam darah. Yang ketiga, bila seseorang puasa insulin akan menurun, tetapi untuk membuat keadaan gula darah normal, hormon glukagon dilepas yang merangsang glikogenesis dan glikoneogenesis yang akan meningkatkan pembentukan glukosa dan meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Mengapa mengatur kadar glukosa darah itu penting? Yang pertama, pada dasarnya bila tidak ada glukosa di dalam tubuh, kebanyakan jaringan masih bisa menggunakan lemak dan protein menjadi energi. Yang kedua, namun glukosa adalah satu-satunya bahan makanan yang dapat digunakan oleh otak, retina, epitel germinal gonad. Konsentrasi gula darah juga dipertahankan agar tidak tinggi ini karena yang pertama, glukosa dapat menimbulkan sejumlah tekanan osmotik cairan ekstraler sehingga cairan dalam darah mengalami dehidrasi. Yang kedua, tingginya glukosa dalam darah sehingga melampaui batas filtrasi dan terjadi glikosuria. Yang ketiga, hilangnya glukosa dalam urin juga menimbulkan diuresis oleh ginjal yang mengurangi jumlah cairan. Yang keempat, peningkatan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan jaringan terutama pembuluh darah. Tipe-tipe diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes tipe 1. Yang kedua, diabetes tipe 2. Yang ketiga, diabetes dalam kehamilan. Yang keempat, diabetes tipe lain. Diabetes tipe 1 terjadi akibat kurangnya insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Diakibatkan oleh yang pertama, infeksi virus, yang kedua kelainan autoimun, yang ketiga herediter, menyebabkan degeneratif sel beta bahkan tanpa adanya virus atau penyakit autoimun. Kelainan pada diabetes mellitus tipe 2. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena sel resistensi terhadap insulin. Dan pada orang normal, glukosa dapat masuk ke dalam sel dengan mudah. Faktor risiko diabetes mellitus. Faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama, riwayat diabetes dalam keluarga. Yang kedua, umur. Yang ketiga, jenis kelamin. Faktor risiko yang dapat dikendalikan apa saja itu? Yang pertama, kegemukan. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Yang ketiga, kadar kolesterol. Yang keempat, toleransi glukosa terganggu. Yang kelima, kurang gerak. Tanda khas diabetes mellitus. Poliurin. Peningkatan glukosa menyebabkan terjadinya diuresis osmotik, glukosa yang tinggi pada sistem filtrasi sehingga mengurangi reabsorpsi cairan tubulus. Efek keseluruhannya adalah kehilangan cairan yang sangat besar dalam urin. Polifagia, penggunaan glukosa yang tidak efektif dalam sel sehingga sel kekurangan makanan. Sinyal lapar dikirimkan ke pusat lapar dan meningkatkan intake asupan makanan. Polidipsi, akibat diuresis osmotik dalam sistem perkemihan, sel mengalami dehidrasi dan memberikan sinyal haus. Ini menyebabkan asupan cairan meningkat.
Gejala-gejala lain yang sering timbul antara lain yang pertama, pandangan kabur, sering berganti ukuran kacamata. Yang kedua, kesemutan. Yang ketiga, luka lama yang sembuh. Yang keempat, penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Apa yang terjadi bila seseorang menderita diabetes? Ada dua, yaitu efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Efek jangka panjang menyebabkan stroke dan serangan jantung. Yang kedua, menyebabkan kebutaan. Yang ketiga, peredaran darah ke tungkai atau lengan terganggu, luka sukar sembuh. Yang keempat, ginjal menjadi rusak dan gagal berfungsi. Yang kelima, gangguan sel saraf, sehingga reaksi terhadap rangsang terganggu. Yang keenam, gangguan fungsi seksual. Pemicu kadar gula darah rendah atau hipoglikema, mengabaikan makanan, aktivitas yang meningkat, olahraga berat, minum obat terlampau banyak, suntikan insulin dosis tinggi, perubahan kebutuhan tubuh akan obat, konsumsi alkohol. Gejala kadar gula rendah, rasa gemetar dan oyong, rasa lemas dan lapar, berkeringat dingin, sakit kepala, pandangan kabur atau gelap, dan perasaan gugup. Adapun tanda-tanda fisiknya yang diakibatkan oleh diabetes mellitus, yang pertama ada gangguan mata, yang kedua kebas pada kaki dan tangan, yang ketiga BB menurun drastis, yang keempat luka lama sembuh, yang kelima badan lesu, dan yang keenam nafas bau aseton. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai diabetes mellitus. Semoga berfungsi dan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.